Sekarang kita bisa menikmati layanan internet berkecepatan tinggi yang tidak akan terpengaruh oleh cuaca. Hal itu dimungkinkan berkat adanya teknologi fiber optik atau serat optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter 120 mikrometer. Lebih tipis dari rambut manusia yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Transmisi bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya. Sedangkan cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah LED atau laser. Karena memiliki kecepatan yang tinggi, fiber optik banyak digunakan sebagai saluran komunikasi sehingga pengguna bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal pula. Berdasarkan mode transmisinya. Teknologi fiber optik ini menggunakan dua jenis kabel. Pertama, fiber optik single mode yaitu kabel fiber optik yang memiliki inti lebih kecil dengan ukuran 9 mikron. Memiliki fungsi untuk mengirimkan sinar laser inframerah panjang gelombang 1300-1550 nanometer yang hanya bisa menyebarkan cahaya melalui satu inti pada suatu waktu. Kedua, fiber optik multimode yang memiliki inti lebih besar dan memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat dalam waktu yang bersamaan. Untuk diameternya, multimode memiliki diameter 62,5 mikron dan memiliki fungsi mengantarkan sinar inframerah dengan panjang gelombang 850-1300 nanometer. Karena kapasitasnya yang besar. Jenis kabel ini sering digunakan untuk tujuan komersil untuk mengakomodasi pengguna yang jumlahnya juga banyak. Fiber optik ini, jika diartikan secara umum, merupakan sebuah jaringan kabel yang terbuat dari bahan serat kaca. Nah, jika dihubungkan dengan teknologi jaringan, fiber optik digunakan sebagai media untuk mentransmisi arus data secara terarah wireless. Karakteristik utama dari fiber optik, yakni memiliki inti yang terbuat dari serat kaca dan memiliki beberapa lapisan yang tentunya tiap lapisan memiliki fungsi masing-masing. Ada beberapa komponen yang membentuk karakteristik dari fiber optik. 1. Inti. Pada bagian inti jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri. Diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Lebih besar diameter inti serat kaca, maka akan semakin baik pula kualitas dan kemampuan fiber optik ini. 2. Cladding merupakan komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi sebagai pelindung inti fiber optik. Bagian ini sering disebut juga sebagai jaket cladding dan untuk diameternya antara 5 mikrometer 250 mikrometer. 3. Coating. Lapisan ini juga sering disebut sebagai mantel, berbeda dengan inti dan cladding yang terbuat dari kaca. Untuk lapisan ini terbuat dari bahan plastik. Fungsi dari mantel ini adalah untuk melindungi gangguan dari luar seperti lengkungan kabel dan kelembaban udara yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan dalam. Setiap mantel memiliki warna yang berbeda-beda, tujuannya agar dapat mempermudah penyusunan urutan core. 4. Strength member dan outer jacket. Perlindungan utama berawal dari lapisan ini. Lapisan strength member dan outer jacket merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik. Fungsinya jelas untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Sedangkan tipe kabel fiber optik yang umum digunakan adalah armored cable, simplex cable, zip-cord cable, low smoke zero halogen, hybrid dan composite cable, aerial cable atau self-supporting, breakout cable, dan ticket buffer. Today, I will show you one very special media converter. This is a fast with 2 5-port and 3 octave 5. You can check this. This is for power supply and this for data. You can check this power supply from this cable to this media converter and then output to this media converter for input.
And then we will show you from the 5 voltage to 45 voltage about this meter converter. So this 5 voltage, and we will check whether there is packet loss or not. 100 pass. So there is no packet loss for 5 voltage. Then we will increasing the voltage from 5 to 45. Okay, then we will check whether there is packet loss or not. You can check this 100% pass. So there is also no packet loss for 45 voltage. Mohon maaf kalau ada kesalahan artikel dan bacaan ya guys. Salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk subscriber dalam dunia yang telah hadir. Saya doakan rezeki lancar, dipermudah urusannya dan sukses selalu. Amin.